Pernah bayangin nggak, sebuah benda yang dipakai sehari-hari buat ibadah malah jadi alat pencabut nyawa paling mematikan? Di Kabul, Afghanistan, akhir tahun 60-an, sebuah teror gelap mulai menghantui setiap sudut kota. Nggak ada saksi, nggak ada jejak. Yang ada cuma ketakutan yang menyebar lewat bisikan. Satu persatu, pria muda dan anak laki-laki menghilang tanpa kabar. Dan saat mereka ditemukan, semuanya berakhir dengan cara yang sama. Tragis dan penuh misteri. Halo semuanya, balik lagi bareng gue. Dan kali ini kita bakal bahas kasus yang bikin bulu kuduk merinding. Ini adalah kisah Abul Jabar, seorang pria yang namanya bakal selalu diingat sebagai monster di balik kain turban. Kabul di tahun 1960 itu masih sangat tradisional. Orang-orangnya saling percaya satu sama lain. Tapi di tengah kedamaian itu, Abul Jabar bergerak seperti hantu. Dia bukan orang terkenal. Dia cuma pria biasa yang gak bakal kalian curigai kalau papasan di jalan. Targetnya sangat spesifik, anak laki-laki dan pemuda. Dia tahu betul cara memilih mangsanya. Selama bertahun-tahun, jumlah korbannya terus bertambah. 1, 2, 10, hingga puluhan. Pola pembunuhannya sangat unik tapi ngeri banget. Korban selalu ditemukan dengan leher yang terjerat. Bukan pakai tali jemuran, bukan pakai kawat, tapi pakai turban yang dia lilitkan di kepalanya sendiri. Bayangin, benda yang harusnya jadi simbol kehormatan malah diubah jadi senjata mematikan. Polisi Kabul saat itu benar-benar pusing. Mereka nggak punya teknologi forensik kayak sekarang. Tekanan dari publik makin besar. Semua orang nuntut pelakunya harus segera ketangkep. Nah, disinilah letak tragedi di dalam tragedi. Polisi akhirnya nangkep 2 orang pria. Tanpa bukti yang kuat, cuma karena tekanan publik, 2 orang ini langsung diadili. Dan ngerinya lagi, mereka berdua akhirnya dieksekusi mati. Kasus dianggap selesai. Tapi ternyata, pembunuhan gak berhenti. Teror masih berlanjut di jalanan Kabul. Polisi baru sadar kalau mereka udah ngirim orang yang salah ke tiang gantungan. Abul Jabar masih berkeliaran. Dia merasa di atas angin karena ngerasa nggak bakal bisa ketangkap. Diperkirakan jumlah korbannya mencapai 65 orang yang terkonfirmasi, tapi aslinya bisa sampai 300. Oktober 1970. Keberuntungan Abul Jabar akhirnya habis juga. Bukan karena detektif jenius, tapi karena dia ceroboh saat mau nyerang korban berikutnya. Warga berhasil nangkep dia basah-basahan. Dia nggak bisa ngelak lagi. Saat ditangkap, identitas aslinya terungkap. Dunia kaget lihat sosok di balik monster ini. Dia langsung dibawa ke pengadilan. Kali ini, bukti-buktinya nggak terbantahkan. Tanggal 21 Oktober 1970, Abul Jabar akhirnya dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Tapi rasa keadilan itu terasa hambar, karena puluhan, bahkan ratusan nyawa udah telanjur hilang. Dan jangan lupa, ada 2 orang nggak bersalah yang nyawanya melayang karena salah tangkap. Kasus ini jadi pengingat buat kita semua, kalau monster itu nggak selalu punya wajah nyeremin. Kadang mereka ada di sekitar kita, pakai baju biasa, dan senyum kayak orang normal lainnya. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe buat cerita kriminal lainnya. Gue cabut dulu. Stay safe.